Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada topik kedua untuk modul 4 ini dalam pembahasan atau dalam modul yaitu literature review. Pada topik kedua ini akan dibahas yaitu tentang manfaat dan langkah-langkah dalam pembuatan literature review. Tujuan pembelajaran daripada topik ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang manfaat pentingnya sebuah literatur review serta bagaimanakah langkah-langkahnya dalam menyusun literatur review. Mengapa perlu literatur review? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Contohnya begini, kalau kita ambil sebuah isu face recognition, ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan face recognition dalam suatu organisasi. Kemudian ada lagi orang yang juga melihat sebuah aspek face recognition untuk organisasi tersebut. Maka kita bisa membicarakan hal yang sama, yaitu face recognition. Kemudian gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai positif relatif pada apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita atau isu yang kita ambil. Yang ketiga, identifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan cari gap-nya. Jadi dengan adanya literatur review, maka kita akan ketemu sebuah gap, ya, sebuah gap atau kesenjangan. Nah, di dalam kesenjangan itulah maka penelitian kita hadir gitu atau ada. Kemudian di antara penelitian sebelumnya, memang kita harus melakukan perdebatan atau discussion. Menjadi poin untuk mereview literatur ini menjadi sebagai dasar kita untuk penelitian berikutnya. Dengan mengembangkan physics of puzzle, orang akan menggambarkan significance of the problem. Artinya bahwa kita bisa menjustifikasi bahwa pentingnya permasalahan yang kita angkat itu adalah untuk dilakukan penelitian, sehingga itu tingkat signifikasinya adalah sangat penting untuk dilakukan. Elemen-elemen dalam literature review ini adalah menggambarkan subjek penelitian atau isu atau teori. Divisi dari literature review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literature review itu kesamaan dan bagaimana variasi dari yang lainnya. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Langkah-langkahnya ada 4. Pertama, formulasi problem, artinya pilih topik yang sesuai dengan isu. Yang kedua, cari literaturnya, temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Ya. Nah, ini kalau sekarang kan banyak mesin atau aplikasi untuk bagaimana mencari literatur review yang cepat, yang relevan. Lalu kita lakukan evaluasi data, lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Lalu kita lakukan analisis interpretasi, diskusikan dan temukan secara ringkas literatur tersebut. Nah, nanti pada topik berikutnya, maka kita akan membahas bagaimana teknik, ya. Jadi lebih kepada aplikasi teknik untuk mencari sebuah literatur. Oleh karena itu, mohon kepada teman-teman sebelum melakukan atau pencarian literatur, problemnya harus ketemu dulu. Cara mereview literatur, nah ini banyak juga metode yang dicarinya. Ada yang mencari kesamaan, ada yang mencari ketidaksamaan, ada yang memberikan pandangan, ada yang membandingkan, ada yang meringkas.
Itu boleh di antara 5 ini cara untuk melakukan mereview literatur. Nah, sumber literatur ini banyak sekali. Kalau kita lihat dari grafik ini adalah mulai dari ide, ya ini. Jadi ide, research, discussion, primary literature, secondary literature, kemudian tertiary literature. Jadi yang harus kita lakukan ini adalah kita idenya apa, kemudian penelitiannya apa, kemudian pembahasannya seperti apa, maka kita cari literatur review yang utama itu adalah dari conference, dari jurnal, artikel, atau dari preprint. Nah, sedangkan secondary literature itu adalah bisa dari abstrak, atau dari buku, atau dari review artikel. Itu adalah bisa kita bagi ya. Nah, opsi literatur yang ketiga itu adalah dari handbook, dari ensiklopedia, atau dari textbook. Jadi yang harus kita lakukan inilah memang yang utama itu harus dari conference, dari jurnal, artikel, atau dari yang preprint ya itu. Kemudian sumber-sumber yang lainnya juga ini bisa paper yang dipublikasikan, tesis, disertasi, dan seterusnya. Jadi dari 8 ini maka dibagi ke dalam primary, secondary, dan tertiary ya. Demikian yang saya sampaikan tentang bagaimana cara manfaat dan langkah-langkah melakukan literatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.